Nah, di sini untuk data mining aja itu sekitar 5 soal. Kemudian nanti teman-teman pelajari masalah tacit, eksplisit, implisit. Ini ada 2 soal tentang ini. Nah, seperti apa kita buka di slide berikut. Nah, soal yang keluar nih perihal data mining adalah tahapan atau urutan dalam data mining. Nanti teman-teman ini di dalam tahapan itu mulai dari selection, pre-processing, transformation, data mining, dan terakhir interpretation atau evaluasi. Eh, untuk yang versi Indonesianya nanti teman-teman hafalkan SPTDI atau kalau yang versi Inggris PATMK. PATMK. Oke, ini langkah-langkah data mining di yang akan saya bagikan nanti jelaskan secara rinci ya. Langkah-langkah data mining dari data cleansing, kemudian integrasi data, transformasi data, pengaplikasian teknik-teknik data mining, evaluasi pola yang ditemukan, dan yang terakhir presentasi hasil evaluasi pola. Nah, nanti tahapan-tahapan ini nanti pelajari ya di buku nanti ya sekitar 1 minggu lagi nanti akan saya susun bukunya. Ini pola pattern evaluation. Di sini proses mengidentifikasi apakah pola atau informasi yang ditemukan sesuai fakta atau hipotesa yang ada sebelumnya. Kemudian ini ada teknik asosiasi, kemarin sudah keluar, yaitu studi tentang hubungan dua atau lebih. Aturan asosiasi ingin memberikan informasi hubungan tersebut dalam bentuk if then. Dan aturan ini dihitung data yang sifatnya probabilis. Nah, ini yang kemarin ditanyakan perbedaan pada algoritma pencarian. Ada heuristic search, blind search, breadth first search, deep first search, kemudian ini apa? Deep limited search, keluar semua. Nah, di sini saya sudah memberikan pengertian-pengertiannya ya. Jadi di dalam metode pencarian dalam pencarian buatan ini ada 2 jenis metode, yaitu pencarian tanpa informasi atau dinamakan blind search. Kemudian yang kedua pencarian heuristik atau dengan informasi. Kemarin yang keluar itu yang heuristic search itu contohnya yaitu pencarian pada Google seperti itu. Berikut ini pencarian tuh. Nanti jawabannya yang Google yang heuristik ya. Nah, ini untuk performansi metode pencarian ini ada 4 kriteria yaitu completeness, time complexity, complexity dan optimality. Nah, ini ya heuristic search sebagai dasar dari artificial intelligence. Di sini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Intinya metode searching ini yang paling efisien ya dibandingkan metode blind search. Ini nanti teman-teman bisa pelajari karena ini bukan kuliah ya. Nanti kalau kuliah waktunya habis teman-teman. Nah, ini yang heuristic search seperti ini. Kemudian kita beralih ke blind search atau pencarian buta. Ini disebabkan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Ini ada 6 metode, broad search, deep first search atau DFS, deep limited search DLS, uniform cost search UCS, iterative deepening search atau IDS, kemudian bidirectional search BDS.
Nah, ini yang first melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada node di level berikutnya. Nah, ini nanti teman-teman memahaminya pakai pola seperti ini biar nggak pusing. Jadi di sini dari atas kemudian nanti turun ke bawah dulu, baru dia yang sejajar dulu. Setelah sejajar selesai, baru turun ke bawah seperti itu. Nah, kebalikannya dari BFS yaitu deep first search. Deep first search itu dia langsung seperti ini ya. Jadi ini langsung turun ke bawah sampai selesai, baru dia beralih ke node berikutnya seperti ini. Ini bedanya di sini. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Kalau misalkan untuk pendalaman nanti ada latihan soalnya. Ini kelebihan dan kelemahannya seperti ini. Ini berkaitan dari memori dan kecepatan aja. Kemudian deep limited search. Deep limited search ini yaitu metode yang mengatasi kelemahan DFS ya. Karena di DFS ini hasil pencarian ada yang tidak komplit. Nah, untuk membatasi ini ditemukanlah deep limited search. Kemudian berikutnya yaitu uniform cost search. Konsepnya hampir sama dengan BFS, bedanya bahwa BFS menggunakan urutan level yang paling rendah sampai paling tinggi, sedangkan UCS menggunakan urutan biaya dari yang paling kecil sampai besar. Jadi pada pencarian UCS itu pendekatannya menggunakan pendekatan biaya. Biaya paling rendah ke biaya yang paling besar. Kemudian iteratif deepening search, deepening search di sini merupakan metode yang menggabungkan kelebihan BFS dengan kelebihan DFS. Tetapi konsekuensinya adalah time complexity-nya menjadi tinggi. Nah, teman-teman nanti cara belajarnya tidak perlu teman-teman eh, mempelajari semuanya, tetapi kata kuncinya aja ya. Jadi setiap pencarian ini ada kata kuncinya, teman-teman. Misalkan yang ini ya, iteratif deepening search. Nanti ini kata kuncinya yaitu time complexity-nya tinggi, seperti itu. Kemudian di sini kalau uniform cost search berarti kata kuncinya adalah biaya. Biaya paling kecil ke biaya paling besar. Nanti saya coba untuk rangkum di buku materinya biar teman-teman belajarnya nggak gambiang-gambiang, langsung fokus di kata kunci. Misalkan kayak gini, yang ini DFS, nanti plus minusnya ini di ini tidak menemukan solusi ini DFS. Kata kuncinya di sini. Oke, kemudian kita ke bidirectional search, yaitu pencarian yang dilakukan dua arah. Jadi ini nanti kata kuncinya yaitu dua arah ini ya, pencarian maju dan pencarian mundur. Nah, pencarian heuristik tadi balik lagi ke pencarian heuristik itu yang dipakai oleh ini ya. Itu digunakan karena metode pencarian blind search atau pencarian buta ini tidak selalu dapat diterapkan dengan baik karena waktu aksesnya cukup lama dan memori yang dibutuhkan besar sehingga dipakailah metode heuristic search. Nah, contohnya yaitu pencarian pada Google. Nah, ini pencarian heuristik teorinya seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kalau mau memahami nanti seperti ini, seperti puzzle-puzzle diurutkan dulu. Oke, kita next aja. Kemudian masalah knowledge atau pengetahuan. Ini juga keluar yang tacit, implicit, eksplisit itu keluar. Kalau kita nggak memahami agak pusing ya istilahnya ya.
Sebelum masuk ke situ, kita belajar dulu tentang pengetahuan. Pengetahuan atau knowledge adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi kontekstual, pandangan pakar, dan intuisi mendasar yang memberikan suatu lingkungan dan kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman baru dengan informasi. Nah, pengetahuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu eksplisit dan tacit. Tacit ini pengetahuan tentang cara yang ada dalam benak manusia. Hal yang berkaitan dengan pengetahuan tacit adalah pengetahuan mengenali, menghasilkan, membagi, dan mengatur sesuatu. Jadi, pengetahuan tacit ini secara mudahnya termasuk skill, pengetahuan, pengalaman, ini masuk dalam tacit ya. Jadi ilmu-ilmu praktis yang telah kita pelajari, yang bisa kita implementasikan, ya namanya tacit. Kebalikannya yaitu eksplisit. Eksplisit adalah pengetahuan tacit yang telah didokumentasikan atau sudah dibukukan atau yang telah diartikulasikan dalam bahasa yang formal sehingga lebih mudah dipindahkan di antara orang-orang. Nah, untuk yang eksplisit, jadi eksplisit itu lebih mudahnya yaitu pengetahuan buah pikiran yang sudah dibukukan. Jadi kalau misalkan saya nih, teman-teman kan ini ya, yang kemarin ikut SKB, baik SKB Pranata Komputer maupun operator sial atau administrator database kependudukan, itu kan setelah mengikuti tes seleksi kompetensi atau seleksi SKB, itu kan dia bilang FR. Ini loh FR-nya yang keluar seperti ini, seperti ini. Itu namanya tacit. Kemudian saya mendapatkan informasi FR tersebut, informasi tacit tersebut, kemudian saya bukukan seperti ini menjadi file PDF, baik berupa buku, baik berupa ringkasan, atau berupa file PDF atau presentasi. Itu nanti namanya eksplisit seperti itu. Nah, kemudian di sini ini ada diagram ya. Tacit knowledge, explicit knowledge. Jadi di sini ini ada diagram socialization, externalization, combination, internalization. Jadi di sini nanti teman-teman pelajari ya. Ini nanti keluar satu soal tentang ini. Socialization yaitu berbagi pengalaman untuk menciptakan pengetahuan tacit seperti model mental bersama dan keterampilan teknis. Hal ini dapat dilakukan observasi dan praktek. Jadi socialization berbagi pengalaman untuk menciptakan pengetahuan tacit. Sama seperti ini kan berbagi pengalaman ya. Pengalaman saya membimbing rekan-rekan yang ikut SKB Pranata Komputer. Ini saya omongkan di sini, ini masuknya dalam socialization. Kemudian ada externalization, yaitu proses mengartikulasikan konsep pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit menggunakan metafora, analogi, konsep, hipotesis, dan model. Jadi externalization ketika saya menyampaikan ini sudah dalam bentuk PowerPoint seperti ini masuknya externalization. Kalau saya menyampaikannya tanpa konsep, sebatas cuma pengalaman, misalkan saya ngobrol live tanpa ada konsep itu ya, itu masuknya socialization. Tetapi kalau sudah ada PowerPoint-nya, itu masuknya externalization. Nah, kemudian combination, proses memadukan sistem konsep pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan melalui jaringan. Nah, combination, ya kalau combination sudah memakai banyak, ada dua ya, yaitu pengetahuan eksplisit dan tadi ya socialization dan externalization. Nah, ini nanti masuknya combination. Kemudian internalization, pengetahuan eksplisit diwujudkan menjadi pengetahuan tacit. Hal ini biasanya disebut sebagai learning by doing.
pengetahuan ini diartikulasikan atau digambarkan dalam bentuk dokumen atau cerita lisan. Nah, ini kuncinya teman-teman, dari tacit ke tacit itu namanya sosialisasi, tacit ke eksplisit itu namanya eksternalisasi, dari eksplisit ke eksplisit itu namanya kombinasi, dari eksplisit ke tacit itu namanya internalisasi. Ini agak membingungkan ya, karena ini materi sebenarnya materi S2 biasanya yang pengetahuan seperti ini. Kalaupun yang baru kuliah mungkin sudah mempelajari ini, tetapi kalau yang teman-teman angkatan yang dulu seperti saya itu belum mempelajari seperti ini, teman-teman. Kemudian data classification, kemarin keluar satu soal itu ini ya, yang idential data dan restrict area. Jadi kalau misalkan teman-teman ini secara mudahnya ya, kalau di Google Drive itu kan teman-teman diberi akses, ada privacy, ada yang model privacy, kemudian ada yang tidak publik, ada yang publik, seperti itu. Nah, di sini ada public data, artinya ini dapat diakses secara bebas oleh publik. Kemudian internal, ini hanya dapat diakses oleh personel internal perusahaan. Kemudian confidential data, akses data rahasia yang membutuhkan otorisasi atau izin khusus. Kemudian restricted area, data yang dibatasi atau mencakup data yang jika disusupi atau diakses tanpa izin dapat menyebabkan tuntutan pidana dan denda hukum yang besar. Ini yang military data classification. Kemudian ini 3 metode pengolahan data berdasarkan kebutuhan proyek, yaitu ada data manual, mekanis, elektronik. Kalau ini teman-teman saya yakin lebih paham ya, karena ini kalau pakai penalaran masih bisa. Data manual ya masih menggunakan manual, ditulis tangan, itu masih manual. Kemudian data mekanis itu semi elektronik. Jadi dari data tulisan tangan kemudian di input ulang ke komputer. Nah, kalau misalkan pengolahan data elektronik itu sudah menggunakan aplikasi sistem informasi, mulai dari input data, processing hingga output itu sudah menggunakan komputer atau aplikasi sistem informasi. Kemudian data warehouse. Data warehouse ini kemarin yang ditanyakan yaitu karakteristik dan fungsi atau manfaat. Data warehouse adalah sistem yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu penyimpanan data tunggal, pusat dan konsisten untuk mendukung analisa bisnis, data mining, artificial intelligence, dan machine learning. Ini ada 3 jenis data dalam warehouse ya, enterprise data warehouse, operational data warehouse, dan data mart. Ini data warehouse manfaatnya. Ini menawarkan ketersediaan kualitas dan konsistensi, mendukung bisnis intelligence, kemudian hemat biaya dan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, membuat prediksi dengan lebih percaya diri. Kemudian karakteristik data warehouse. Ini dari berbagai karakteristik ini yang meliputi berorientasi pada subjek, mengintegrasikan data, memiliki rentan waktu yang akurat, kemudian integritas data yang dapat dipastikan. Nah, ini yang tahun kemarin keluar yaitu memiliki rentan waktu yang akurat, time variant ya. Jadi teman-teman nanti yang keluar ini, tahun keluar ini bisa aja nanti tahun depan yang ditanyakan masih sama atau berbeda di sini. Jadi untuk mempelajari FR itu tidak bisa teman-teman belajar parsial seperti ini, tetapi harus satu ini.
Jadi ini semua dipelajari. Meskipun tahun kemarin yang keluar ini memiliki rentan waktu yang akurat. Kemudian pencarian, ini searching. Searching itu yang ditanyakan keluar ya, ada yang pencarian linear, pencarian biner. Ini sering keluar. Kemudian ada pencarian beruntun dengan sentinel. Ada 3 jenis pencarian, tetapi yang keluar ini yang linear dan biner yang tahun kemarin. Kemudian pengurutan sorting. Sorting ini tahun kemarin belum ada informasi, tetapi kita jaga-jaga ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang tadi itu searching ada, saya nanti lawan dari searching adalah sorting. Bisa saja nanti keluar jenis-jenis sorting. Jenis-jenis sorting ini metodenya ada bubble sort, kemudian selection sort, insertion sort, kemudian quick sort, dan heap sort. Nanti teman-teman di jadinya aja kata kunci. Kemudian kemarin keluar ujian sistem informasi. Ini sebenarnya materi yang sistem informasi masuk dalam evaluasi dan perancangan sistem informasi, tetapi berhubung ini masuk dalam FR, saya bahas sekalian. Dalam uji kelayakan sistem informasi yang terkenal adalah TELOS. TELOS kemudian McCall atau metode kuantitatif. Yang TELOS ini singkatan dari technical, economic, legal, operational, dan schedule feasibility. Jadi di sini pilihan keseluruhan dari faktor kelayakan TELOS diperoleh dengan cara mencari nilai rata-rata dari keseluruhan faktor kelayakan TELOS. Semakin tinggi nilai rata-ratanya, maka semakin tinggi pula resiko pengembangan dan penerapan sistem. Sebaliknya, semakin tinggi nilai rata-rata, maka semakin rendah resikonya. Ini TELOS ya. Jadi untuk menguji kelayakan sistem informasi, apakah harus bisa dikembangkan lebih lanjut atau harus dihentikan, kita menggunakan metode TELOS dan metode McCall atau metode kuantitatif. Nah, yang McCall ini, metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada sifat positif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, ini McCall menyebutkan faktor-faktor tersebut menjadi 3 aspek penting, yaitu yang berhubungan dengan product operation, product revision, dan product transition. Nah, tahun kemarin keluar ya 2 itu. Kemudian, ini sudah pada mumet atau gimana? Jadi, materinya banyak teman-teman yang pengolahan data, dan ini kalau kita pelajari secara mendalam, saya yakin nanti agak kesusahan. Jadi nanti cara belajarnya adalah kita ringkas, kemudian kita cari kata kuncinya aja untuk mempermudah. Kemudian ini ada 6 algoritma klasifikasi data mining. Ini di FR kemarin yang ditanyakan pertanyaannya seperti ini. Berikut ini algoritma klasifikasi dalam data mining, kecuali seperti ini. Ini ada algoritma C45, algoritma K-means, kemudian algoritma priori, algoritma naive Bayes ya. Kemudian algoritma support vector machine. Dan yang terakhir ada BUS. Nah, ini kunci-kuncinya seperti ini, yang ditanyakan hanya kecualinya aja. Kemudian metode pengumpulan data. Ini yang ditanyakan kemarin 3 jenis kuesioner. Kemudian soal-soal yang membutuhkan penalaran seperti yang tidak diperlukan saat wawancara narasumber dalam tahap analisis, kemudian kelebihan dan kekurangan wawancara kuesioner. Nih, kelebihan dan kekurangan
wawancara ya. Kemudian ini kelebihan dan kekurangan kuesioner. Nanti teman-teman bisa pelajari ya. Kemudian ini ada 3 jenis kuesioner terbuka, tertutup, dan campuran. Kemudian sifat data, ini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk kualitatif merupakan data yang dibentuk bukan hanya angka-angka seperti misalkan sebuah kuesioner yang berisikan berbagai macam pernyataan tentang suasana kerja, gaya kepemimpinan, dan masih banyak lagi. Jadi kualitatif itu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu dengan kata-kata. Tetapi kalau kuantitatif itu jawabannya sudah berupa angka. Kalau kuantitatif yang sering dipakai dalam metode pengumpulan data yaitu skala Likert. Yang misalkan teman-teman di ini ya, di tes kompetensi di wawancara biasanya. Ada yang setuju, sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju seperti itu sebenarnya dia itu yang membuat soal ini mau membuat data kuantitatif dari jawaban-jawaban kita. Seperti itu. Kemudian kamus data atau data dictionary. Ini digunakan untuk aliran data yang digambarkan pada data flow diagram atau DFD. Nah, nanti DFD kelanjutan dari DFD adalah flowchart. Seperti itu ya. Dari flowchart itu nanti yang ditanyakan simbol-simbol dalam flowchart. Nah, di dalam data dictionary ini mencakup nama-nama dari data digunakan pada proses-proses yang terkait dengan data, deskripsi, kemudian informasi tambahan.